Langit mendung dan gerimis mulai turun. Hujan perlahan membasahi tanah, perlahan meratakan tanah yang sedikit terangkat. Seluruh sekte Phoenix terdiam. Setelah waktu yang tidak diketahui, Su-Han berdiri tegak, dan yang lainnya akhirnya bernapas lega. "Kalian belum mau keluar?" tanya Su-Han. "Bes. Setelah kata-kata ini diucapkan, sejumlah sosok muncul di antara langit dan bumi. Itulah para anggota sekte Phoenix yang bersembunyi di cincin Sumeru. "Master Sekte, kau akhirnya kembali. Kami sangat cemas." Seorang pria kekar bergegas keluar dari kerumunan dan hampir menerkam Su-Han. Untungnya, tepat saat keduanya hendak berbenturan, Ling Xiao melepaskan tendangan tepat waktu. "Bang, Kaisar Surgawi pembunuh dewa, apa yang kau lakukan?" Wei Hong tampak kesal. "Keluar," Ling Xiao berkata dengan marah, "bahkan aku tidak bisa masuk ke pelukan Sekte Master, dan kau masih ingin sampai di sana terlebih dahulu." Mendengar itu, semua orang tercengang. "Kalian berdua diam." Su-Han memelototi mereka, lalu bertanya, "Apakah kalian baik-baik saja?" "Ya, tidak apa-apa." Wei Hong mengangguk dan berkata, "Master Sekte, tolong jangan salahkan kami. Kami hanya takut karena orang-orang itu menyamar sebagai Anda, itulah sebabnya kami tidak segera keluar." "Aku tahu," Su-Han mengangguk. "Ini taktik umum yang digunakan semua musuh. Jika bukan karena koneksi antara dirinya dan cincin Sumeru Putra Suci, yang memungkinkan Wei Hong dan yang lainnya memastikan identitasnya, mereka mungkin tidak akan muncul. Lagi pula, jika sekelompok ahli alam dewa surgawi atau bahkan alam dewa kuno menyamar sebagai Su-Han dan yang lainnya, Wei Hong dan kelompoknya sama sekali tidak akan bisa membedakannya berdasarkan tingkat kultivasi mereka." Ini, Wei Hong menatap tanah tempat mayat itu baru saja dikubur. "Para murid yang tewas di tangga surgawi," kata Su-Han. Wei Hong mendesah, sebenarnya, dia sudah mengantisipasi hal ini. Seperti Su-Han, mereka semua membungkuk dalam-dalam, dan baru setelah beberapa lama mereka berdiri tegak. "Master Sekte, aku sangat cemas. Kau harus diam." Ling Xiao bergegas mendekat, menunjuk Wei Hong, dan berkata, "Kalau kau berani bicara dengan ketua sekte dengan nada banci seperti itu lagi, akan kupukul kau sampai tidak dikenali." Mata Wei Hong terbelalak, dan ia langsung berkata, "Master Sekte, Aliansi Bintang, bersama banyak kekuatan lain, melancarkan serangan terhadap Sekte Phoenix kita setelah kepergianmu. Aku tak berdaya dan hanya bisa bersembunyi sementara di cincin Sumeru Putra Suci. Kini setelah kau kembali, Master Sekte, kau harus membalas dendam atas kehancuran Sekte kita. Aku tidak berbakat, tapi aku bersedia berjuang bersamamu dan menjunjung tinggi kekuatan Sekte Phoenix kita." Kata-kata ini disampaikannya dengan penuh semangat dan keyakinan, sangat berbeda dengan sikapnya yang dibuat-buat sebelumnya. Setelah selesai berbicara, Wei Hong menatap Ling Xiao, tatapannya dengan jelas berkata, "Apakah kamu puas sekarang?" Ling Xiao terdiam, hampir mati jijik dengan Wei Hong. "Bukannya aku meremehkanmu, tapi apa gunanya kamu?" katanya. Wajah Wei Hong memerah, "Bahkan jika aku mati, aku akan mati demi Sekte Phoenix." Baiklah, kamu setia, oke." Ling Xiao memutar matanya dan berkata, "Kurasa kita harus membangun kembali Sekte Phoenix dulu, kalau tidak, kita bahkan tidak akan punya tempat untuk bicara. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sepenuhnya bebas dari kesalahan atas kehancuran Sekte Phoenix. Mari kita ambil alih pembangunan kembali Sekte ini." Wei Hong menawarkan diri. "Baiklah, kalau begitu aku serahkan padamu." Su-Han mengangguk. "Ini sebenarnya bukan masalah penting, ini sangat mudah bagi para pembudidaya, dan tidak masalah siapa yang melakukannya. Dan singkat cerita, hanya dalam waktu 3 hari, banyak istana yang bahkan lebih megah dari sebelumnya dibangun." Dengan tingkat kultivasi Wei Hong dan yang lainnya, melakukan hal semacam ini sungguh terlalu mudah bagi mereka. Di dalam aula Sekte Phoenix, banyak pejabat tinggi berkumpul untuk meninjau hasil pencapaian mereka dalam menaiki tangga surgawi. Berdasarkan statistik 3 hari ini,
Lian Yuze melapor kepada Su Han, sampai saat ini, Sekte Phoenix memiliki sekitar 9,86 juta murid. Sebelum memasuki tangga surgawi, hanya ada 4 ahli alam dewa surgawi yang direkrut oleh pemimpin sekte dengan kristal ilahi. Mereka adalah ahli alam dewa surgawi yang berada langsung di bawah Sekte Phoenix, jadi praktis tidak ada. Namun, setelah kenaikan ke surga berakhir, jumlah dewa surgawi di Sekte Phoenix kita telah mencapai 124. Pada titik ini, Lian Yuze berhenti sebentar dan menatap semua orang. Melihat kegembiraan yang terpancar di wajah semua orang, ia melanjutkan dengan puas, tentu saja, 124 orang ini bukan hanya praktisi bela diri di alam dewa surgawi, tetapi juga termasuk penyihir, praktisi bela diri, praktisi tubuh, dan sebagainya. Kekuatan tempur gabungan mereka sebanding dengan alam dewa surgawi. Selain alam dewa surgawi, masih banyak lagi kultivator alam dewa mendalam. Menurut statistik, jumlah orang di alam dewa mendalam Sekte Phoenix kita, dari 1 bintang hingga 7 bintang, telah mencapai 70.000. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90% maju atau meningkatkan status mereka di tangga surgawi. Dan kebanyakan dari mereka adalah anggota klan perang. Berdasarkan data yang diberikan oleh kekuatan-kekuatan seperti Yunwang Mansion dan Baihua Mansion, para ahli alam dewa mendalam dari Sekte Phoenix, terlepas dari kualitasnya, sudah menduduki peringkat pertama di wilayah bintang tingkat atas, melampaui kekuatan manapun, termasuk aliansi bintang, 4 prefektur utama, dan kekuatan tingkat pertama seperti Kunlun Zai, Menara Yunyu, dan Istana Dongsuan Ming. Sungguh kuat. Shen Li menarik napas dalam-dalam dan tertawa keras, semua ini berkat tangga surgawi. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Memanjat tangga surgawi benar-benar sesuai dengan namanya sebagai alam super rahasia. Bahkan jika ratusan ribu jenius masuk, itu masih dapat menyediakan cukup mutiara langit dan bumi. Berkah lain tentu saja tidak cukup untuk dibagikan kepada begitu banyak orang. Kemampuan untuk maju ke alam dewa mendalam atau bahkan alam dewa surgawi sebagian besar berkat mutiara langit dan bumi atau mutiara surgawi ini. Dibandingkan dengan Sekte Phoenix, kekuatan lain tentu saja jauh lebih lemah. Lagi pula, masing-masing faksi mereka hanya memiliki segelintir batu kenaikan, paling banyak beberapa lusin, beberapa ratus, atau bahkan 1000. Tapi bagaimana dengan Sekte Phoenix? Lebih dari 1,5 juta. Perbedaan lebih dari 500 kali lipat memungkinkan Sekte Phoenix untuk menekan semua kekuatan lain dalam hal jumlah ahli tingkat menengah, yang menunjukkan seberapa banyak Sekte Phoenix telah mencapai tangga surgawi. Tentu saja, dalam hal biaya, Sekte Phoenix juga membayar harga yang mahal. Lagi pula, pasukan lain hanya kehilangan beberapa lusin orang, sementara Sekte Phoenix menderita lebih dari 10.000 korban. Anda harus memahami bahwa dengan begitu banyak anggota klan perang, setiap kematian satu orang merupakan suatu kerugian. Su Han bahkan bisa menebak betapa marahnya klan perang di domain suci saat mereka mengetahui begitu banyak anggota klan mereka yang tewas sekaligus. Tuan-tuan, ini memang sesuatu yang patut dirayakan, tapi saya masih harus menyiramnya dengan air dingin. Lian Yuze menambahkan, dari segi kuantitas, para kultivator alam dewa mendalam Sekte Phoenix kita memang nomor 1. Tapi di level ini, kuantitas saja tidak lagi cukup. Kita harus melihat peringkat sejati dan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan. Lagi pula, 100 kultivator alam dewa mendalam bintang 1 tidak sebanding dengan 1 kultivator alam dewa mendalam bintang 7, kan? Setelah mendengar kata-kata Lian Yuze, kegembiraan dan kegelisahan di wajah semua orang segera menghilang. Kata-kata itu keluar pada waktu yang tepat, membuat mereka menyadari bahwa kultivasi hanyalah ilusi, sedangkan kekuatan tempur adalah satu-satunya kebenaran. Dan memang benar demikianlah adanya. Dari 70.000 kultivator alam Suan Sen di Sekte Phoenix, setidaknya 60.000 berada pada level bintang 1 atau bintang 2. Sebaliknya, kekuatan lain, seperti 4 prefektur utama dan kekuatan tingkat pertama seperti Kunlun Zai,
meskipun jumlahnya tidak sebanding dengan Sekte Phoenix, sebagian besar telah lama terbenam di alam dewa mendalam, dengan ahli bintang 6 dan bintang 7 yang merupakan hal yang lumrah. Salah satu makhluk ini bernilai lebih dari 100 di Sekte Phoenix. Kalau begitu, apa yang bisa dibanggakan oleh Sekte Phoenix? Perlu dicatat bahwa Sekte Phoenix memiliki terlalu banyak kekuatan yang berseberangan. Jika mereka semua bersatu, jumlah mereka, apalagi kualitas mereka, mungkin tidak akan lebih rendah dari Sekte Phoenix. Singkatnya, Sekte Phoenix memang belum berada di tahap awal, tetapi belum termasuk sekte-sekte teratas di wilayah bintang tingkat atas. Lian Yuze menambahkan, pemimpin sekte selalu memperingatkan kami bahwa meskipun kami memiliki pendukung yang kuat, jika kami ingin menjadi benar-benar kuat, kami tetap harus mengandalkan diri sendiri. Lebih dari 100 dewa surgawi semuanya adalah individu kuat yang mampu berdiri sendiri, tetapi mereka yang benar-benar dapat menentukan hidup dan mati adalah dewa kuno, alam tingkat tertinggi. Di sisi lain, Sekte Phoenix belum menghasilkan satupun ahli alam dewa kuno hingga hari ini. Jika ini konfrontasi langsung, akan mudah bagi mereka untuk menekan kita. Pada titik ini, Lian Yuze berhenti sejenak, lalu menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada Su Han, Master Sekte, saya sudah selesai melapor. Kamu sepertinya tidak memberikan laporan, kamu lebih terlihat seperti sedang menyerang mereka. Su Han berkata sambil tersenyum tipis, lihat mereka semua seperti terong layu. Mereka jelas panen besar kali ini, tapi kau telah merusak kebahagiaan mereka. Lian Yuze tak kuasa menahan senyum kecut, Master Sekte, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, kita tidak hidup dalam mimpi. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu, aku hanya bercanda. Kenapa kamu begitu cemas? Kembalilah dan duduk. Ya, setelah Lian Yuze duduk, aula menjadi sunyi. Apa? Melihat penampilanmu yang lesu, apakah kau benar-benar berpikir Sekte Phoenixku tidak berharga? Su Han tersenyum dan berkata dengan lantang, meskipun Sekte Phoenixku tidak memiliki ahli di alam dewa kuno, itu hanya tingkat kultivasi. Dalam hal kekuatan tempur, mustahil kita tidak memiliki satu pun, kan? Mendengar ini, banyak mata tertuju pada Ling Xiao, Ye Xiaofei, dan pejabat tinggi lainnya. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi, karena mereka tahu bahwa jika benar-benar ada seseorang yang kekuatan tempurnya dapat menyaingi dewa kuno, pastilah salah satu pejabat tinggi ini. Dan itu memang benar adanya. Su Han berkata, tidak perlu menyembunyikan apapun di sini. Aku perlu tahu kekuatan tempurmu agar aku bisa sendirian. Kalian yang memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan alam dewa kuno, majulah dan biarkan aku melihatnya. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Orang-orang ini bertingkah seperti gadis kecil yang malu-malu dan ragu-ragu, membuat Su Han terdiam. Akhirnya, Su Han berkata, Ling Xiao, kau mulai duluan. Ling Xiao segera berdiri dan berkata dengan lantang, ini bukan sesuatu yang ingin kupamerkan, ini dipaksakan kepadaku oleh pemimpin sekte. Jangan iri padaku, hahaha. Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Meskipun orang ini telah dinobatkan sebagai Kaisar Surgawi Pembunuh Dewa, dia tidak dapat mengubah sisi menyebalkannya. Tingkat kultivasiku berada di alam Dewa Surgawi Bintang 7. Dalam hal kekuatan tempur keseluruhan, seharusnya setara dengan Dewa Kuno Bintang 2, kata Ling sambil tersenyum. Hah, mendengar ini, serangkaian seruan keheranan segera memenuhi aula. Dia hanya berada di alam Dewa Surgawi Bintang 7, bahkan belum mencapai puncaknya, namun dia sebanding dengan Dewa Kuno Bintang 2. Tampaknya kita hanya tahu sedikit tentang Ling Xiao dan orang-orang seperti dia. Lihat, makanya aku nggak mau maju. Lagi pula, berapa banyak orang yang lebih hebat dariku. Mereka pasti iri padaku. Ling Xiao berkata dengan sangat serius, Dengan penampilan yang begitu memukau dan bakat yang begitu mengagumkan, namun juga kekuatan tempur yang begitu tinggi, kalian tak bisa menahan rasa iri kalian. Keluar. Xiao Yuran tertawa dan memarahi,
memang wajar kalau menyombongkan diri di depan orang lain, tapi beraninya kau bersikap begitu tak tahu malu di depan ketua sekte. Apa kau benar-benar berpikir kekuatan tempurmu lebih tinggi dari ketua sekte? Istri ketua sekte, aku tidak melebih-lebihkan. Dalam hal kekuatan tempur, aku memang bukan tandingan guru sekte, tapi dalam hal penampilan, guru bukan tandinganku, kan? Ling Xiao mengelus dagunya. Dia memang sangat tampan, tetapi saat ini, dia benar-benar pantas dipukuli. Kemarilah, mari kita berkompetisi, kata Su Han sambil tersenyum. Guru, jangan marah. Aku hanya menyampaikan fakta. Wajah Ling Xiao berkedut. Aku tahu, aku hanya bertanya apakah kau berani atau tidak, kata Su Han. Tidak, aku sama sekali tidak berani. Kalau begitu, duduklah dengan benar. Ya. Tanpa berkata sepatah kata pun, Ling Xiao segera menghentikan penampilannya dan duduk patuh di kursi. Semua orang menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Hanya pemimpin sekte dan Ye Xiaofei yang bisa mengendalikan orang ini. Guru sekte, Ye Xiaofei berdiri dan berkata dengan tenang, seperti Ling Xiao, aku adalah Dewa Langit Bintang 7, dan aku sebanding dengan Dewa Kuno Bintang 2. Haha. Kalau suami istri satu pikiran, kekuatan mereka bisa menghancurkan logam. Canda Nangong Yu. Ye Xiaofei tersipu, menatap Nangong Yu dengan pandangan genit, lalu duduk kembali. Ngomong-ngomong, sudah saatnya kalian berdua menikah, kalian tidak bisa terus seperti ini, kata Su Han. Guru sekte, wajah Ye Xiaofei semakin memerah, lalu ia mendengus, aku tidak peduli. Kalau ada yang tidak bisa membuatku setuju, bahkan jika pemimpin sekte datang untuk melamar untuknya, aku tidak akan pernah setuju. Oh, kau bahkan tidak peduli padaku. Seberapa besar kau membencinya? Goda Su Han. Kuharap aku bisa menghajarnya sampai mati. Ye Xiaofei melotot ke arah Ling Xiao. Kelopak mata Ling Xiao berkedut, dan dia tidak berani mengeluarkan suara apapun, hanya tertawa kecil. Pada saat berikutnya, Sui, Xiao Qinxian, Fang Sun, Xin Leng, dan Luo Xingyun, pemilik 10 artefak dewa, semuanya berdiri. Terutama Luo Xingyun, yang memiliki pedang kaisar matahari ilahi, yang bukan salah satu dari 10 artefak ilahi agung, tetapi sebanding dengan mereka. Selama perjalanan menaiki tangga surgawi ini, tingkat kultivasinya meningkat paling pesat, sepenuhnya berkat energi hukum yang ditemukan oleh pedang kaisar matahari ilahi. Jika tidak, ia tidak akan pernah bisa maju secepat ini. Kekuatan tempur tertinggi yang dianugerahkan kepadanya oleh pedang kaisar matahari ilahi membuatnya tidak lebih lemah dari Ling Xiao dan yang lainnya dalam hal kultivasi di alam dewa surgawi bintang 7, dan ia juga dapat dibandingkan dengan dewa kuno bintang 2. Pada akhirnya, dihitung bahwa ada hampir 10 ahli di Sekte Phoenix yang dapat dibandingkan dengan alam dewa kuno. Namun, level tertingginya hanya sebanding dengan dewa kuno bintang 2. Tentu saja, meski hanya dapat dibandingkan dengan dewa kuno bintang 2, ia sudah sangat kuat. Lagi pula, jumlahnya hampir 10 orang. Berapa banyak kekuatan yang dapat merasuki 10 ahli alam dewa kuno? Terlebih lagi, orang-orang dari Sekte Phoenix ini bukanlah dewa kuno sejati, mereka hanya dewa langit 7 bintang atau puncak. Ketika mereka benar-benar mencapai alam dewa kuno, mereka niscaya akan menjadi lebih kuat. Dalam hal potensi, Sekte Phoenix sungguh fenomenal. Fang Xijin itu juga seharusnya sebanding dengan alam dewa kuno. Su Han tersenyum dan berkata, dia pernah menantang sekte kita untuk berduel di tangga surgawi. Jika kalah, dia akan bergabung dengan Sekte Phoenix. Dengan sifatnya yang suka berperang, dia pasti akan segera bergabung. Sekte Phoenix kita akan memiliki seorang jenius tak tertandingi lainnya. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Bukan karena bergabungnya Fang Xijin, tetapi karena kepercayaan diri Su Han saat mengucapkan kata-kata itu. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, pemimpin sekte sudah yakin bahwa dia akan bergabung dengan Sekte Phoenix. Bukankah itu berarti pemimpin sekte dijamin menang? Anda harus tahu bahwa Fang Xijin adalah makhluk yang sebanding dengan dewa kuno.
Untuk menekan dewa kuno, pasti ada celah besar dalam kekuatan tempur. Jika fungsi jin seperti Ling Xiao dan yang lainnya, dan dapat dibandingkan dengan dewa kuno bintang 2, maka kekuatan tempur Su Han mungkin setidaknya bintang 4 atau lebih. Melihat lagi tanda berbentuk bintang di antara alis Su Han, semua orang diam-diam terkesiap. Hanya 5. Alam surgawi bintang 5. Dengan tingkat kultivasi yang sangat rendah hingga dapat dihancurkan hanya dengan jentikan pergelangan tangan seorang dewa kuno, ia memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa kuno bintang 4. Betapa mengerikannya, betapa menakjubkan. Guru sekte, semua orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tetapi Ling Xiao adalah yang paling penasaran. Dia berkata, dalam hal keuntungan pribadi di tangga surgawi, kau pastilah orang yang memperoleh paling banyak, kan? Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Su Han sambil tersenyum tipis. Bukan apa-apa, hehe, aku cuma ingin tahu seberapa kuat dirimu sekarang setelah semua pencapaian ini. Kata Ling sambil terkekeh. Bahkan sebelum Su Han memperoleh kekayaan terakhir, Ling Xiao dan Ye Xiaofei sudah mengetahui tentang domain hukum yang diciptakan Su Han. Domain hukum sistem ganda. Lebih jauh lagi, ia menciptakan teknik khusus domain. Ini hanyalah sebuah angan-angan bagi makhluk surgawi manapun. Namun Su Han benar-benar melakukannya. Ling Xiao selalu merasa bahwa kekagumannya terhadap Su Han telah mencapai puncaknya. Namun, setiap kali, Su Han berhasil mendorongnya ke terobosan lain dari puncak ini. Ling Xiao akhirnya mengerti mengapa pemimpin sekte, yang tidak setampan dirinya, memiliki begitu banyak istri. Kalau kau menggantikannya dengan seorang wanita, dia mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta pada Su Han. Dan siapa yang mengambil takdir akhir? Ling Xiao bertanya lagi. Mereka begitu jauh dari istana surgawi tertinggi sehingga mereka bahkan tidak dapat melihatnya, apalagi mengetahui siapa yang akan menerima takdir akhir. Saya. Su Han memberinya jawaban secara tidak langsung. Haha, itu benar-benar kamu. Ling Xiao hampir melompat kegirangan. Master Sekte, apa sebenarnya harta karun tertinggi itu? Aku perhatikan kultivasimu belum meningkat banyak, jadi kurasa harta karun itu mungkin bukan sumber daya atau semacamnya, melainkan semacam benda. Kamu pikir kamu begitu pintar? Ye Xiaofei menyodok Ling Xiao dan mendesis, tutup mulutmu. Tidak ada yang bertanya, kenapa hanya kamu yang penasaran? Ling Xiao terkejut. Dia segera menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Bertanya pada Su Han di depan banyak orang, Su Han pasti harus menjawab meskipun dia tidak mau. Bukankah ini memalukan baginya? Sebagai bawahan, bagaimana mungkin aku mempertanyakan pemimpin sekte tanpa henti? Hanya karena dia dan Su Han telah melalui suka dan duka bersama dan memiliki hubungan yang sangat baik, Su Han akan menyambutnya dengan senyuman. Jika itu pemimpin sekte lain, dia mungkin sudah marah sejak lama. Saya sudah bicara terlalu banyak, mohon maafkan saya, Master Sekte, kata Ling sambil tersenyum. Bukan apa-apa, sekalipun kau tak bertanya, aku akan tetap memberitahumu, kata Su Han. Ling Xiao menghela napas lega. Ketika ia menatap Ye Xiaofei lagi, ia mendapati Ye Xiaofei masih memelototinya. Ling Xiao tak kuasa menahan diri untuk mengerucutkan bibirnya, merasa sangat malu. Takdir akhir bukanlah sumber daya atau barang, tapi dao tertinggi, kata Su Han. Jalan tertinggi. Semua orang tampak bingung. Xiao Yuran dan yang lainnya tahu bahwa Su Han bermaksud memberitahu semua orang, jadi mereka bertanya langsung, suamiku, apa itu dao tertinggi? Su Han berpikir sejenak dan menjawab, sebenarnya, dao tertinggi seharusnya seperti hukum, tatanan, atau bahkan asal-usul, tetapi tingkat penerapannya berbeda, jadi namanya juga berbeda. Semua pupil mata berkontraksi. Su Yao berbicara lebih dulu, hukum berhubungan dengan alam ilahi, tatanan berhubungan dengan alam suci, asal berhubungan dengan penguasa. Ayah pernah berkata bahwa bahkan penguasa pun mungkin tidak memiliki asal, sama sepertimu dulu. Ya,
Su Han mengangguk sambil tersenyum. Mata Su Yao langsung melebar, bukankah itu berarti Dao tertinggi adalah eksistensi yang bahkan melampaui penguasa? Ya, Su Han mengusap kepala Su Yao, putriku yang paling pintar. Mengabaikan tatapan Su Han yang penuh kasih sayang, Su Yao bertanya dengan kaget, ini, mungkinkah benar-benar ada makhluk yang lebih kuat di atas sang penguasa? Sebelumnya saya ragu, tapi sekarang saya yakin. Su Han menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan tegas dan penuh tekad, di atas yang berdaulat, ada yang maha kuasa. Tertinggi. Dua kata yang sangat umum ini, diucapkan Su Han dalam situasi khusus ini, sangatlah tidak biasa. Ketika berita itu sampai ke telinga semua orang, mereka semua merasakan sentakan dalam pikiran mereka, merasa tidak percaya dan tidak dapat mempercayainya. Kaisar di antara manusia disebut yang tertinggi oleh rakyat. Yang terkuat di antara para kultivator juga disebut yang tertinggi. Ini semua adalah sebutan kehormatan yang melambangkan rasa hormat terhadap seseorang. Tapi apa yang Su Han bicarakan sekarang adalah sebuah alam. Alam tertinggi. Bagi mereka yang belum pernah menyentuh alam sovereign atau Saint Realm, ini niscaya sangat mengejutkan. Bila menilik seluruh Bima Sakti, termasuk penguasa bulan darah dari alam iblis, totalnya hanya ada 3 penguasa. Hal ini sudah sangat sulit dicapai, seberapa kuatkah alam tertinggi itu? Yang tertinggi dan alam yang tertinggi sebenarnya adalah 2 konsep yang berbeda. Su Han berpikir sejenak, lalu menjelaskan, bisa dibilang alam tertinggi hanyalah sebuah alam, tetapi orang yang memiliki Dao tertinggi adalah yang tertinggi yang sebenarnya. Wow, mendengar ini, seluruh aula dipenuhi dengan seruan keheranan. Semua mata tertuju pada Su Han. Dari perkataan Su Han, dapat diketahui bahwa bahkan bagi mereka yang berada di alam tertinggi, memperoleh Dao tertinggi sangatlah sulit. Dan pada saat ini, pemimpin sekte mereka memperoleh jalan tertinggi dari penciptaan akhir tangga menuju surga itu. Ini mungkin lebih mengerikan daripada dia membuka wilayah hukum saat dia berada di alam dewa surgawi. Dibandingkan dengan Dao tertinggi, domain hukumku benar-benar tidak ada apa-apanya. Su Han tersenyum sambil menatap Ling Xiao. Ling Xiao melihat dengan jelas bahwa sorot mata Su Han menyiratkan niat menghina seseorang sampai mati. Dia terdiam. Mengapa pemimpin sekte itu menargetkannya secara spesifik? Namun, para eksekutif lainnya menangkap sesuatu dari kata-kata Su Han. Wilayah hukum. Master sekte, Anda baru saja mengatakan wilayah hukum. Tanya Shen Li. Tentu. Sebelum Su Han sempat berbicara, Ling Xiao mendengus, pemimpin sekte telah membuka 2 domain hukum, dan bahkan menciptakan teknik domain. Hah? Seluruh aula menjadi kacau balau. Dibandingkan dengan Dao tertinggi, domain hukum jelas lebih mungkin memengaruhi keberadaan mereka. Lagi pula, jalan tertinggi terlalu jauh bagi mereka, sedangkan alam hukum adalah sesuatu yang dapat mereka sentuh. Yang tidak dapat mereka percayai adalah bahwa pemimpin sekte mereka telah membuka wilayah hukum saat dia berada di alam dewa surgawi. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh banyak dewa kuno. Yang paling penting, dua ranah hukum. Frasa kehabisan bakat tidak akan pernah digunakan pada pemimpin sekte. Suan Yuan Qiong tersenyum kecut, keajaiban yang diciptakan oleh pemimpin sekte datang silih berganti, di luar imajinasi kita dan tak akan pernah bisa kita bandingkan. Cih, dia memang tidak setampan aku. Ling Xiao bersenandung setuju, lalu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, Master Sekte, sebenarnya aku lebih peduli dengan Dao tertinggi itu. Apa sebenarnya Dao tertinggi itu? Seberapa kuatkah Dao tertinggi itu? Dao tertinggi telah memberiku banyak manfaat tambahan, tetapi tingkat kultivasiku belum cukup untuk mengendalikannya, jadi wajar saja aku tidak bisa melepaskan kekuatan sejatinya. Su Han menggelengkan kepalanya. Di atas penguasa adalah makhluk tertinggi, jadi selain Bima Sakti dan alam iblis surgawi, pasti ada alam lain di dunia ini, kan? Tanya Xiao Yuhui. Istriku juga sangat pintar, kata Su Han sambil tersenyum.
Xiao Yuhui menatapnya dengan tatapan genit, tetapi dia jelas menikmati pujian Su Han. Bima Sakti adalah sebuah bidang, dan di atas bidang itu terdapat alam semesta. Su Han merenung sejenak, lalu melanjutkan, di seluruh alam semesta, ada banyak bangsa, yang dikenal sebagai bangsa kosmik. Bima Sakti dan alam iblis surgawi keduanya berada di bawah yurisdiksi bangsa kosmik Netherworld ungu. Dengan kata lain, jika kita melihat alam semesta secara keseluruhan, maka kita semua termasuk dalam bangsa kosmik Netherworld ungu. Su Han tidak menyebutkan identitas putra mahkota karena saat ini tidak perlu menyebutkannya. Hanya penyebutan 3 kata, kerajaan kosmik, saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang untuk sementara waktu. Setelah sekian lama tak terdengar kabarnya, diskusi-diskusi perlahan mulai bermunculan. Mereka tentu saja percaya pada Su Han, tetapi mereka tidak percaya bahwa sebenarnya ada banyak makhluk yang lebih kuat yang berdiri di atas mereka. Baiklah, Su Han berkata, masih banyak hal yang belum ku ketahui. Kalian semua hanya perlu berlatih keras, dan ketika kalian mencapai titik itu, kalian akan memahami segalanya dengan sendirinya. Master Sekte, Anda benar-benar sangat menghargai kami. Xin Leng tersenyum getir, jarang terlihat, dan berkata, gelombang besar menyapu pasir, berapa banyak mantan orang kuat yang kini telah menjadi tulang belulang. Melihat langit berbintang Bima Sakti ini, termasuk dirimu, hanya ada 4 orang yang dapat mencapai alam berdaulat. Aku khawatir kita hampir tidak memenuhi syarat untuk melangkah keluar dari langit berbintang Bima Sakti dan menjelajahi dunia yang lebih luas itu. Mendengar ini, dan melihat semua orang menggelengkan kepala dan mendesah, Su Han tidak bisa menahan cemberut. Dia menatap Xin Leng dan bertanya, saat pertama kali berkultivasi, pernahkah kamu membayangkan bahwa suatu hari kamu akan mampu menyaingi dewa kuno dan memiliki benda tingkat atas seperti pedang Suan? Xin Leng terkejut. Su Han kemudian memandang yang lain, sejak kalian mulai dari benua Longwu, kalian telah mengikuti Master Sekte ini sepenuhnya. Pernahkah kalian berpikir bahwa suatu hari nanti kalian akan mencapai level kalian saat ini? Semua orang terdiam, tapi sekarang, kalian semua sudah melakukannya. Su Han mendengus, ini bahkan belum terjadi, dan kau sudah putus asa. Para kultivator menantang langit, dan kau bahkan tidak takut mati, jadi mengapa kau takut memotong jalanmu di masa depan? Aku tidak berani mengatakan apapun yang bisa kulakukan padamu, tetapi selama aku hidup, kau pasti tidak akan merosot menjadi orang lemah. Kata-kata ini menggetarkan semua orang. Bawahan ini telah berbuat tidak pantas dan mempermalukan pemimpin sekte. Tolong hukum aku, pemimpin sekte, kata Xin Leng. Semua orang juga berdiri, wajah mereka dipenuhi penyesalan. Su Han membuka mulutnya, hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba sesosok tubuh berlari masuk dari luar. Melapor kepada pemimpin sekte, Nona Fang Xijin telah tiba. Secepat itu, gadis ini benar-benar bersemangat untuk bertarung. Su Han berpikir dalam hati, lalu mengangguk dan berkata, aku mengerti. Suruh dia menungguku, aku akan segera keluar. Ya, setelah murid yang melapor pergi, Su Han mendengus dingin ke arah kerumunan, ini pengecualian 1 kali, dan tidak akan ada waktu berikutnya. Begitu dia selesai berbicara, sosok Su Han melintas dan menghilang. Di dalam aula utama, semua orang saling memandang dan tersenyum kecut. Mereka dapat merasakan bahwa pemimpin sekte itu benar-benar marah. Di lapangan sekte Phoenix, tempat pelatihan adalah fasilitas standar untuk setiap sekte. Bagi para kultivator di alam ilahi, perdebatan bukanlah hal yang mungkin, itu hanya sarana bagi mereka untuk menyerap energi ilahi dari langit dan bumi selama meditasi. Fang Xijin tidak dibawa ke aula utama. Ia tetap berdiri di sana dengan keras kepala, ingin bertanding dengan Su Han. Banyak anggota sekte Phoenix berkumpul di sini. Mereka harus mengakui bahwa, terlepas dari tingkat kultivasinya, Fang Xijin cukup menyenangkan dipandang hanya dengan melihat penampilannya. Fang Xijin sudah terbiasa ditatap seperti ini dan tidak menganggapnya aneh. Bes,
Tiba-tiba sebuah sosok muncul di kehampaan. Itu adalah Su Han, berpakaian putih. Fang Xijin segera mendongak dan memperlihatkan senyum indahnya. Pemimpin Sekte Su, kau akhirnya tiba. Tamu-tamu terhormat datang dari jauh. Apa kalian hanya akan berdiri di sini? Apa kalian tidak punya waktu untuk minum teh? Kata Su Han tanpa daya. Aku datang ke sini hanya untuk satu hal, seperti yang kau tahu, kata Fang Xijin. Apakah kamu sudah mengepak barang bawaanmu? Tanya Su Han sambil tersenyum. Fang Xijin terkejut. Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi dan mengerutkan kening, lalu berkata, pemimpin Sekte Su, kau benar-benar berani. Dengan kultivasimu di alam Dewa Surgawi Bintang 5, apa kau begitu yakin bisa mengalahkanku? Kau tidak perlu khawatir, aku serius. Jika aku benar-benar kalah darimu, mulai hari ini, aku akan bergabung dengan Sekte Phoenix. Su Han menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang pertama yang melawanku setelah kembali dari tangga surgawi adalah kamu. Itu bukan perkelahian sebenarnya, hanya pertukaran persahabatan. Kalau begitu, katakan padaku, pertandingan seperti apa yang kamu inginkan? Fang Xijin mengerutkan bibirnya, kamu yang putuskan. Sangat percaya diri. Su Han menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kau yang bergerak dan aku yang akan bertahan. Bagaimana menurutmu? Fang Xijin selalu merasa bahwa senyum Su Han itu jahat, tetapi cara Su Han menyarankan untuk bertanding jelas menguntungkan baginya. Ini tidak adil untukmu. Fang Xijin berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, kultivasiku tidak lebih lemah darimu, bahkan 2 tingkat lebih tinggi darimu. Aku sudah berada di puncak alam Dewa Surgawi. Aku tidak tahu metode apa yang kau miliki, tetapi bahkan pada level yang sama, orang yang mengambil inisiatif menyerang memiliki keuntungan. Jika aku menang melawanmu seperti ini, itu bukan kemenangan yang adil. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini, karena kamu belum tentu bisa melakukan apapun kepadaku. Su Han tersenyum dan berkata, aku tidak ingin membuang waktu, jadi aku hanya memberimu satu kesempatan untuk bergerak. Apapun cara yang kau gunakan, selama kau bisa melukaiku, bahkan jika itu hanya membuatku mundur selangkah, maka aku akan menganggapnya kalah. Apa? Sekalipun Fang Xijin sedang dalam suasana hati yang baik, dia tetap merasa dipandang rendah, bahkan dihina. Alisnya berkerut erat, dan kesannya terhadap Su Han perlahan-lahan memburuk. Ia tidak membencinya, tetapi ia tidak seramah sebelumnya. Semua jenius ajaib itu sombong. Awalnya aku berpikir bahwa Master Sekte Su, setelah menjalani 2 kehidupan, akan cukup baik dalam menangani berbagai urusan. Sekarang sepertinya aku terlalu memikirkannya, kata Fang Xijin. Jika kata-kataku secara tidak sengaja menyinggung perasaanmu, maka aku minta maaf, tetapi ini benar-benar niatku, kata Su Han. Bahkan jika aku menggunakan segel penyegel surga, itu masih mungkin. Tanya Fang Xijin. Segel penyegel surga. Su Han sedikit terkejut, maksudmu? Segel penyegel surga, salah satu dari 10 artefak iblis kuno. Tentu saja, kau tahu. Fang Xijin menyampaikan suaranya kepada Su Han, aku ingin bertarung denganmu secara adil, jadi aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Segel penyegel langit ada di tanganku. Segel itu sebanding dengan 10 artefak ilahi kuno. Kau hampir tidak bisa membayangkan kekuatannya. Jadi, kusarankan kau untuk tidak bersikap sombong. Fang Xijin berbicara dengan sedikit rasa bangga. Dia sudah menjadi jenius tingkat atas dengan kekuatan tempur yang hebat, dan dengan bantuan segel penyegel surga, dia yakin dia bisa menyingkirkan semua jenius manusia lainnya. Dia berharap setelah mengucapkan kata-kata itu, dia akan melihat keterkejutan, atau bahkan kengerian, di wajah Su Han. Namun pada akhirnya, dia kecewa. Su Han tidak mengungkapkan emosi seperti itu, seolah-olah dia sudah lama terbiasa dengan hal-hal seperti segel penyegel surga. Ketika Su Han mendengar segel surga tersebut, dia sedikit tertegun, seolah-olah dia tidak menduganya.
Segera setelah itu, wajah Su Han kembali tenang dan tersenyum seperti biasanya. Yang membuat Fang Xijin semakin tidak percaya adalah dia tampaknya berhalusinasi. Itu seperti seolah-olah Su Han telah berhasil melakukan sesuatu. Senyumnya jelas menyembunyikan konspirasi. Kau berhasil mendapatkan segel penyegel surga, itu adalah kemampuanmu sendiri. Su Han tersenyum dan berkata, tentu saja kau boleh menggunakannya. Aku tidak akan keberatan. Selama kau bisa menyakitiku, maka kau menang. Segel penyegel langit adalah artefak dewa tingkat atas, bahkan artefak suci pun tak tertandingi. Apa kau tidak terkejut? Fang Xijin merasa kesal. Kenapa aku harus kaget? Hanya karena itu artefak iblis kuno. Balas Su Han. Kamu. Fang Xijin terdiam. Apalagi ya? Itu karena itu artefak iblis kuno, belum cukup. Ini adalah barang legendaris. Sebelum mendapatkannya, Fang Xijin percaya itu tidak ada, jadi mengapa Su Han tidak bereaksi sama sekali? Apakah wajahnya tidak memiliki emosi lain selain tersenyum? Ketika kau merasakan kekuatan segel penyegel surga, kuharap kau tidak menyesali kesombonganmu sekarang. Fang Xijin mencibir. Tidak akan. Su Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku pernah mengalaminya sebelumnya, tidak sekuat yang kau katakan. Tentu saja, bukan karena artefak iblis kuno itu lemah, tapi karena tingkat kultivasimu yang belum cukup tinggi. Omong kosong. Fang Xijin benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia berani bertaruh bahwa dia mungkin satu-satunya di seluruh wilayah bintang superior yang telah memperoleh artefak sihir kuno. Su Han mengaku pernah merasakan kekuatan artefak iblis kuno, apalagi yang bisa dikatakan itu selain omong kosong. Karena kamu begitu percaya diri, tentu saja aku tidak akan terus bersikap rendah hati. Jangan sampai kamu berpikir bahwa aku, Fang Xijin, takut padamu. Fang Xijin mendengus dingin. Aku akan melakukan apa yang kau katakan, tapi aku tidak akan menggunakan artefak iblis kuno untuk menindasmu. Jika serangan pertama ini tidak bisa membuatmu mundur, maka aku akan dengan senang hati bergabung dengan Sekte Phoenix. Tapi jika aku membuatmu mundur dan melukaimu, anggap saja ini hanya percobaan, dan aku bisa memberimu kesempatan lagi untuk bertanding-tanding sungguhan. Maaf, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Su Han mengangkat bahu. Dia sengaja memprovokasi Fang Xijin, ingin melihat seperti apa kekuatan bertarung yang sebenarnya dimilikinya. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Rasa terhina itu semakin menjadi-jadi, hampir menyelimuti Fang Xijin, menyebabkan harga diri di hatinya meraung tak henti-hentinya. Sudah siap, aku akan bergerak, teriak Fang Xijin. Lakukan sesukamu, kata Su Han sambil tersenyum. Fang Xijin tak ingin ragu lagi. Sambil mendengus dingin, ia tiba-tiba melambaikan tangan rampingnya. Bes! Cahaya putih susu tiba-tiba terpancar dari tangan Fang Xijin, langsung menyapu tubuh Su Han. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Su Han pun terkejut. Secepat inikah segel penyegel langit? Dengan kultivasi Fang Xijin di puncak alam dewa surgawi, bahkan seorang kultivator alam dewa kuno bintang 5 pun akan kesulitan menghindarinya, kan? Pikir Su Han dalam hati. Tentu saja, ini hanya dalam hal kecepatan. Ini tidak berarti bahwa Fang Xijin mampu melawan dewa kuno bintang 5. Segel penyegel langit, salah satu dari 10 artefak iblis kuno, apa fungsi utamanya? Tepat saat dia memikirkan hal-hal ini, segel penyegel surga mulai berlaku. Wung! Suara mendengung keluar dari dalam tubuhnya dan seluruh kultivasinya tampak melonjak dan berputar. Dampaknya, seperti gelombang, dengan cepat meratakan tingkat budidaya ini, dan kemudian mulai menekannya. Alam Dewa Langit Bintang 5, Alam Dewa Langit Bintang 4, Alam Dewa Langit Bintang 3. 2 bintang, 1 bintang. Sebelum kekuatan tempur Su Han secara keseluruhan ditampilkan sepenuhnya, level kultivasinya benar-benar turun langsung dari alam dewa surgawi bintang 5 ke level bintang 1. Dan ini bukan hanya tentang budidaya seni bela diri, kultivasi fisik, kultivasi magis, dan bahkan kultivasi spiritual.
Ini berlaku untuk semuanya, termasuk 9 tubuh utama. Pada saat ini, Su Han tampak seolah-olah belum pernah mencapai alam dewa surgawi bintang 5, ia tampak hanya seorang kultivator alam dewa surgawi bintang 1. Kekuatan penekan yang mengerikan ini akhirnya memberi Su Han pemahaman yang benar-benar baru tentang segel penyegel surga. Sangat kuat, seru Su Han tulus. Karena keduanya merupakan senjata iblis kuno, tampaknya pedang hukuman surgawi maupun pedang matahari ilahi tidak memiliki efek yang mengerikan. Dilihat dari auramu, tingkat kultivasimu seharusnya hanya 1 bintang sekarang, sementara aku masih di puncak 7 bintang. Fang Xijin menatap Su Han dengan arogan dan perlahan berkata, "Pemimpin Sekte Su, apakah kau sekarang menyesali kesombongan dan keangkuhanmu sebelumnya?" Hehe, Su Han mendongak, menyeringai, dan mengucapkan 3 kata yang membuat Fang Xijin menggertakkan giginya. "Tidak," wajah Fang Xijin memerah karena marah, "pantas saja kau bersikap keras kepala." Bes! 2 gelang berwarna merah keunguan muncul di tangan rampingnya. Gelang itu dikenakan di ke-10 jari, dan cahaya ungu merah yang sama terpancar darinya, akhirnya berubah menjadi 2 senjata. Tombak panjang dan belati. Ujung tombak yang tajam menembus langit, sedangkan belati menyembunyikan niat mematikan. Artefak dewa kelas atas, seru Su Han memuji. Dia tahu bahwa senjata asli Fang Xijin sebenarnya adalah kedua gelang itu. Tombak dan belati keduanya disulap dari gelang itu, namun keduanya telah mencapai tingkat artefak dewa yang superior. Aura mereka bagaikan senjata yang luar biasa, bahkan untuk dewa kuno bintang 5 sekalipun. Oleh karena itu, jelaslah bahwa kualitas sejati gelang tersebut kemungkinan telah mencapai tingkat artefak tingkat atas. Biasanya, artefak tingkat atas dibuat oleh dewa kuno tingkat atas atau bahkan setengah orang suci, dan hanya mereka yang dapat menggunakannya untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Fang Xijin jelas menggunakan beberapa metode khusus di sini. Keluarga Fang benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai keluarga besar di distrik tingkat ke-7, mereka benar-benar memiliki fondasi yang begitu kuat, tambah Su Han. Sudah pasti keluarga Fang tidak memiliki kultivator setengah suci, tetapi apakah mereka memiliki dewa kuno tingkat atas tidak diketahui. Su Han berpikir mungkin tidak ada, karena meskipun kekuatan keluarga Fang sangat besar, itu tidak sebanding dengan kekuatan tingkat pertama seperti Kunlun Zai. Memiliki seorang ahli alam dewa kuno bintang 7 sudah dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Jika memang begitu, maka gelang ini pastilah warisan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Fang. Atau mungkin Fang Xijin sendiri mendapatkannya melalui semacam keberuntungan. Pemimpin Sekte Su, karena aku akan melawanmu, aku akan bertarung sekuat tenaga. Jika kau benar-benar terluka, jangan salahkan aku, kau hanya bisa menyalahkan kesombonganmu. Suara Fang Xijin dingin. "Datang saja," kata Su Han sambil tersenyum. Fang Xijin begitu marah hingga giginya gatal. Sosoknya berkedip, dan auranya tiba-tiba meledak. Kultivasinya, yang awalnya berada di puncak alam dewa surgawi, kini memancarkan tekanan alam dewa kuno bintang 3. Mata Su Han berkilat, segel penyegel langit memang sangat kuat, tetapi tidak meningkatkan kekuatan tempurnya. Tanpa tambahan kekuatan artefak kuno dan artefak iblis kuno, dia masih bisa menandingi ahli alam dewa kuno bintang 3. Dia benar-benar kuat. "Terima serangan dariku." Fang Xijin tidak tahu apa yang dipikirkan Su Han. Ia hanya ingin mengalahkan Su Han dan melihat betapa menyesalnya ia sebelum melampiaskan kekesalannya. Bes! Tombak itu tergantung di kehampaan, dan dalam sekejap, tombak itu menghancurkan segalanya, muncul dari dada Su Han. Fang Xijin sendiri, dalam sekejap, memunculkan sebuah klon. Klon itu meraih belati, melangkah, dan sudah berada di depan Su Han. Meskipun tombak itu menyerang lebih dulu, klon Fang Xijin lah yang tiba lebih dulu. Pergeseran dari terang ke gelap, Fang Xijin berteriak dengan penuh amarah. Belati itu begitu cepat sehingga bahkan dewa kuno bintang kedua biasa tidak dapat bereaksi terhadapnya.
Ujung tajam itu membentuk lengkungan sempurna di kehampaan sebelum akhirnya menusuk dada Su Han. Su Han masih sangat mengagumi Fang Xijin. Gadis ini selalu berpegang teguh pada prinsip bertarung. Meskipun sedang marah, ia hanya ingin menyakiti Su Han, bukan membunuhnya. Biasanya, belati itu seharusnya diarahkan ke kepala Su Han, area vital, tetapi target Fang Xijin adalah dadanya. Meskipun tidak masalah di mana Su Han berada, itu mengungkapkan karakter Fang Xijin. Slaas, Fang Xijin dengan jelas melihat belatinya telah menembus dada Su Han. Dia berhenti sebentar, gerakannya terhenti, dan tombak yang hendak jatuh dari langit juga membeku di tempatnya. Kau tidak akan mampu menghentikannya. Fang Xijin mengerutkan kening dalam-dalam. Aku akan memblokirnya. Su Han menyeringai. Bes. Seolah menanggapi kata-katanya, setelah Su Han selesai berbicara, sebuah baju zirah berisi 4 warna tiba-tiba muncul dari tubuh Su Han. Baju zirah itu tampak berkilauan dan berwarna-warni, tetapi juga tampak agak transparan, seperti riak di air atau selembar kertas yang rapuh. Namun saat dia muncul, mata Fang Xijin melebar. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa belati yang ditancapkan di dada Su Han tengah didorong keluar perlahan-lahan oleh kekuatan yang luar biasa. Baja. Fang Xijin menatap baju zirah 4 warna itu, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia bukan pemurni senjata, tetapi dia tahu bahwa baju zirah itu jelas bukan benda fisik. Baju zirah itu pasti terbentuk dari semacam kekuatan Su Han. Dan itulah yang mengejutkannya. Tingkat kultivasi Su Han telah jatuh ke tingkat Dewa Surgawi Bintang 1 di bawah pengaruh segel penyegel surga. Artinya, baik dalam serangan, pertahanan, maupun kecepatan, dia hanya berada di alam Dewa Surgawi Bintang 1. Sekalipun kekuatan tempurnya tidak hanya di alam Dewa Surgawi Bintang 1, kekuatan tempurnya secara keseluruhan akan tetap turun saat segel penyegel langit dioperasikan. Fang Xijin, di sisi lain, menggunakan semua keahliannya dan kekuatan tempurnya sebanding dengan Dewa Kuno Bintang 3. Dewa Kuno Bintang 3 berhadapan dengan Dewa Surgawi Bintang 1. Dalam situasi ini, bagaimana baju zirahnya dapat bertahan terhadap serangannya sendiri? Betapa mengerikannya. Bang! Saat Fang Xijin masih dalam keadaan terkejut, tangan kanannya tiba-tiba tersentak, dan belati yang dipegangnya erat akhirnya terlempar keluar. Lekukan pada baju besi itu menjadi benar-benar halus, dan Su Han berdiri di sana, pakaian putihnya tersembunyi di antara keempat warna, tampak agak menakutkan. Ini, Fang Xijin terkejut, pikirannya berdengung, dan frustrasi yang dirasakannya lenyap sepenuhnya. Pada saat ini, dia tampaknya mulai mengerti mengapa Su Han begitu sombong. Mari kita lanjutkan. Su Han menunjuk tombak di udara dan tersenyum. Aku tahu ini seranganmu yang sebenarnya. Jangan berkecil hati. Mendengar ini, terutama 4 kata terakhir, amarah Fang Xijin melonjak sekali lagi. Tombak ini memang serangan yang lebih kuat daripada belati. Kuharap baju zirahmu mampu menahannya. Bes. Begitu dia selesai berbicara, tombak itu menembus udara dengan tusukan yang tiba-tiba. Kemanapun tombak itu lewat, terdengar raungan memekakkan telinga, kehampaan meledak total, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya pun terbuka. Tombak itu, yang awalnya hanya sepanjang 2 meter, memicu runtuhnya kehampaan di sekitarnya sejauh puluhan ribu mil. Dalam persepsi Su Han, kekuatan serangan tombak itu sepenuhnya melampaui belati. Keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama, dan tombak itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari belati. Serangan berlapis, taktik yang brilian. Su Han tertawa. Semakin kuat Fang Xijin, semakin bahagia dia. Sebagai calon anggota teratas Sekte Phoenix, Su Han tentu tidak ingin dia menjadi lemah. Selah, tombak itu jatuh dalam sekejap mata, menusuk langsung ke dada Su Han dari atas. Baju zirah kultivasi ilahi penyok sesaat, dan tubuh Su Han sedikit gemetar. Mata Fang Xijin berbinar-binar, dan raut kegembiraan muncul di wajahnya, seolah-olah harapan sedang muncul. Namun pada saat berikutnya,
semua harapan itu membeku. Dor, suara dentuman keras dan teredam terdengar dari dada Su Han. Bunyinya bagaikan guntur yang menggelegar, mengguncang sekeliling dan memekakkan telinga semua orang. Di hadapan tatapan Fang Sijin yang tak percaya, tombaknya yang telah diresapi dengan kekuatan serangan lebih dari 10 kali lipat, terlontar paksa dari penyok itu. Bukan hanya itu saja, tetapi kekuatan hentakannya begitu kuat sehingga tombaknya hancur di udara, tubuhnya bergetar hebat, dan darah mengalir deras ke tenggorokannya, hampir menyembur keluar. Apa? Wajah Fang Sijin menjadi pucat, dan dia menelan seteguk darah. Dia menatap Su Han seolah dia iblis, kengeriannya tak terkira. Meskipun tingkat kultivasinya telah melemah ke level Dewa Surgawi Bintang 1 oleh segel penyegel langit, Su Han masih mampu melukai dirinya sendiri melalui kekuatan serangan balik tersebut. Seberapa kuatkah dia? Kalau saja dia tidak memiliki segel penyegel langit, dan kalau saja dia masih seorang Dewa Surgawi Bintang 5, seberapa mengerikankah keseluruhan kekuatan tempurnya? Ternyata, ini sama sekali bukan kesombongan, ini kepercayaan diri. Tanpa kekuatan, itu disebut arogansi. Memiliki kekuatan disebut percaya diri. Kekuatan Master Sekte tak terbatas. Master Sekte tak terkalahkan. Banyak sekali kegaduhan yang datang dari mana-mana, penuh dengan kegembiraan dan kekaguman. Fang Sijin jelas bisa merasakan semangat yang kuat itu. Kamu kalah. Suara penuh tawa mencapai telinga Fang Sijin. Tubuh halus Fang Sijin bergetar, dan raut kesedihan tampak di wajahnya yang sudah pucat. Aku setara dengan Dewa Kuno Bintang 3, sementara kekuatan tempurmu secara keseluruhan telah dilemahkan oleh segel penyegel langit. Dalam situasi seperti ini, aku mungkin setara dengan Dewa Kuno Bintang 4 atau bahkan Bintang 5 bagimu. Fang Sijin bergumam, meski begitu, aku tetap tidak bisa membuatmu mundur selangkah pun. Apa sebenarnya baju sirahmu ini? Ingin tahu? Bergabunglah dengan Sekte Phoenix, aku akan memberitahumu, jawab Su Han sambil tersenyum. Fang Sijin terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menepuk dahinya, dan setetes darah emas kelahirannya mengalir keluar. Apa yang sedang kau lakukan? Su Han mengerutkan kening. Bukankah sebuah sekte selalu menahan darah emas kehidupan seorang pengikut ketika mereka merekrut seseorang? Fang Sijin berkata, aku tahu aturan ini. Karena aku sudah berjanji, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Darah emas kehidupan merupakan hal mendasar bagi kultivasi seorang kultivator. Su Han menggelengkan kepalanya, itu seperti 3 jiwa dan 7 roh. Jika salah satunya hilang, maka orang itu tidak lengkap. Begitu pula dengan darah emas kelahiranmu. Darah itu berisi bakat, pemahaman, dan sebagainya. Jika kau menyerahkannya begitu saja, niscaya itu akan menjadi pukulan telak bagimu. Apa maksudmu? Tanya Fang Sijin bingung. Su Han tersenyum dan berkata, kekuatan lain mungkin ingin mengambil setetes darah emas yang mengikat kehidupan seorang murid karena takut dikhianati, tetapi Sekte Phoenixku tidak perlu melakukannya. Kenapa? Fang Sijin bertanya lagi. Su Han terdiam. Gadis ini benar-benar terus terang dan bahkan tidak menggunakan otaknya. Hanya karena aku pemimpin Sekte Phoenix, kau tidak akan mengkhianatiku, kata Su Han dengan percaya diri. Fang Sijin merenung sejenak, lalu mendongak dan berkata, kau pernah menjadi kepala paviliun pembunuh dewa di kehidupanmu sebelumnya, tapi bukankah bawahanmu mengkhianatimu? Uhuk-uhuk, Su Han terbatuk hebat, seakan-akan ada telur yang tersangkut di tenggorokannya, dan dia hampir mati tersedak. Mengapa mengangkat sesuatu yang tidak seharusnya Anda bicarakan? Apakah situasinya bisa sama? Pengkhianatan paviliun pembunuh dewa terjadi karena kejatuhanku. Su Han menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, saat aku masih hidup, siapa yang berani mengkhianatiku? Fang Sijin terkejut. Dia menatap Su Han seolah-olah sedang melihat mantan penguasa nomor 1. Dia harus mengakui bahwa, meskipun kontak mereka terbatas, Su Han memang memiliki kualitas yang unik. Mungkin, ini adalah daya tarik orang yang kuat. Lagi pula, aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya.
Akan lebih baik jika kau tidak memiliki garis keturunan emas bawaan. Lagi pula, aku berjanji untuk bergabung dengan Sekte Phoenix, dan aku tidak akan pernah mengkhianatinya. Fang Xijin menarik darah emas kelahirannya dan kemudian berkata, sekarang, bisakah kau memberitahuku apa baju sirah itu? Itu disebut armor ilahi kultivasi. Su Han tersenyum dan melanjutkan, seperti yang kau pikirkan, itu bukan benda fisik, tapi lebih kuat dari benda fisik. Itu diciptakan olehku setelah menggabungkan 4 tingkat kultivasi, kultivasi seni bela diri, kultivasi fisik, kultivasi sihir, dan kultivasi abadi. Kamu berbohong. Fang Xijin langsung berkata, penggabungan antar tingkat kultivasi. Bagaimana mungkin? Jangankan 4 tingkat kultivasi, tak seorang pun bisa mencapai penggabungan tubuh fisik dan seni bela diri. Ya. Su Han menghela napas dan berkata dengan senyum pahit, di kehidupanku sebelumnya, aku sendiri binasa karena aku mencoba menggabungkan tingkat kultivasi ini. Fang Xijin menatap Su Han sejenak, dan akhirnya bertanya, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Pernahkah aku berbohong padamu? Atau lebih tepatnya, apakah aku punya alasan untuk berbohong padamu? Su Han tertawa dan berkata, selain ini, kekuatan apa lagi yang bisa sekuat ini? Pikiran Fang Xijin kacau balau, pergolakan hebat tengah terjadi. Pada hari pertamanya bergabung dengan Sekte Phoenix, Su Han memberinya kejutan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak sekali keajaiban dalam hidupku, ini hanya salah satunya. Jadi, jangan kaget dulu, karena kamu akan semakin takjub di masa depan. Kata-kata ini, yang terdengar seperti lelucon, tidak menunjukkan tanda-tanda humor dalam ekspresi Su Han terhadap Fang Xijin. Su Han berbicara seakan-akan dia sedang menceritakan fakta biasa. Menghela napas panjang, Fang Xijin berkata, akhirnya aku mengerti kenapa kau begitu percaya diri. Bergabung dengan Sekte Phoenix seharusnya menjadi pilihan yang sangat tepat, dan itu seharusnya menjadi titik balik dan awal yang penting dalam hidupku. Kau setuju? Tentu. Saya menerima kekalahan saya dengan sepenuh hati, tentu saja saya yakin. Su Han menjentikkan jarinya dan tertawa keras, selamat datang di Sekte Phoenix. Fang Xijin menatap Su Han dengan tatapan dalam, lalu menangkupkan tangannya dan membungkuk, sambil berkata, saya dengar Sekte Phoenix punya aturan yang melarang berlutut, jadi saya akan memberi hormat kepada ketua sekte dengan hormat ini. Hahaha, Su Han tertawa terbahak-bahak. Sejak hari itu dan seterusnya, satu lagi jenderal super telah menjadi anggota Sekte Phoenix. Saat itu sore hari, banyak anggota tingkat tinggi dari Sekte Phoenix berkumpul sekali lagi di Aula Phoenix. Sosok Fang Xijin juga muncul di sini. Begitu dia bergabung dengan Sekte Phoenix, dia telah menjadi anggota berpangkat tinggi. Meskipun Su Han belum memberinya kekuasaan sesungguhnya, mengingat keterampilan bertarungnya yang luar biasa, wajar saja jika dia menjadi pejabat tinggi. Tujuan pertemuan ini, selain menyambut Fang Xijin dan memperkenalkannya kepada semua orang, juga untuk mendefinisikan kembali peran para pejabat tinggi ini. Kami memberi salam kepada Master Sekte. Semua orang berdiri pada saat yang sama dan berteriak serempak. Sosok berpakaian putih muncul dari belakang dan perlahan duduk di kursi utama. Semuanya, silakan duduk, kata Su Han sambil tersenyum tipis. Baik, Master Sekte. Semua orang menanggapi dan kemudian mengambil tempat duduk mereka masing-masing. Su Han melirik mereka, lalu tersenyum pada Fang Xijin dan berkata, bagaimana rasanya? Kalian semua sudah saling kenal sekarang, kan? Kita memang saling kenal, tapi rasanya, Fang Xijin adalah wanita yang sangat lugas. Terkadang Su Han bahkan merasa kecantikannya terbuang sia-sia. Dalam pandangan Su Han, hampir setiap wanita cantik yang ditemuinya di sepanjang jalan memiliki cara unik dalam menghadapi orang dan situasi. Bahkan putri yang paling dicintai dari keluarga berkuasa seperti Nangong Yu tidak akan sesederhana Fang Xijin. Ini hari pertamaku bergabung dengan Sekte Phoenix. Aku belum mengenal mereka semua, jadi aku tidak punya perasaan apapun terhadap mereka, kata Fang Xijin.
Mendengar hal itu, senyum semua pejabat tinggi pun membeku. Mereka berharap Fang Xijin akan mengatakan sesuatu seperti, semuanya baik-baik saja, tetapi jelas, itu hanyalah angan-angan mereka. Beberapa pria ingin menjadi sukarelawan untuk membantu Fang Xijin terhubung dengan yang lain dan membantunya secara bertahap menjadi akrab dengan mereka. Lagi pula, dia cukup cantik, dan semua orang bersedia melayaninya. Namun sekarang, semua orang telah mundur. Orang yang berterus terang adalah orang yang paling sulit bergaul. Terutama seseorang yang terus terang seperti Fang Xijin. Uhuk-uhuk, Su Han terbatuk ringan 2 kali, memecah suasana canggung. Apa yang dikatakan Xijin benar. Gadis ini terus terang, jadi kamu seharusnya tidak mengeluh padanya. Master Sekte Phoenix ini mengutamakan persatuan dan kesatuan. Hanya ketika semua orang Seiya sekata, kita bisa mencapai titik ini. Apakah kalian semua mengerti arti? Ling Xiao langsung berkata, Master Sekte, apa yang kau katakan? Apa kau mencoba memecah belah kami? Jangan khawatir, kami tidak akan menindas wanita lemah seperti dia. Kita belum tahu siapa yang menindas siapa. Dia jauh lebih kuat darimu, kata Su Han. Bang, omong kosong. Ling Xiao menggebrak meja dengan keras, matanya terbelalak lebar saat dia melotot ke arahnya. Apa yang sedang kau lakukan? Ye Xiaofei menendangnya, beraninya kau membantah pemimpin sekte. Apa kau minta dipukuli? Siapa suruh pemimpin sekte meremehkanku? Bagaimana mungkin aku, seorang pria bermartabat setinggi 9 kaki, tak sebanding dengan wanita lemah seperti dia? Balas Ling Xiao menantang. Mengapa kau tidak bersaing dengannya? Su Han berkata sambil tersenyum, kalau kau kalah, aku akan mematahkan kakimu. Bagaimana menurutmu? Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Ling Xiao menggumamkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, tidak jelas apa yang dia katakan, tetapi akhirnya dia patuh duduk. Fang Xijin menatap Ling Xiao, lalu ke semua orang, dan akhirnya ke Su Han. Dia nampaknya bertanya-tanya mengapa bawahannya berani berbicara kepada pemimpin sekte seperti itu. Intinya, pemimpin sekte itu sama sekali tidak marah. Kemana perginya otoritasnya? Baiklah, cukup bercandanya. Su Han perlahan-lahan menyingkirkan senyumnya dan berkata, setelah sekte Phoenix mencapai wilayah bintang atas, kalian semua mewarisi posisi kalian sebelumnya. Sekarang, tidak seperti wilayah bintang tengah, kultivasi semua orang telah meningkat. Meskipun Sekte Phoenix tidak memiliki banyak anggota tingkat tinggi bergabung dari wilayah bintang atas. Kalian juga harus punya posisi sendiri. Kalian tidak bisa terus-menerus menggunakan istilah samar seperti anggota Sekte Phoenix tingkat tinggi untuk memperkenalkan diri kepada dunia luar. Saya sudah punya gambaran umum, dan hari ini saya akan resmi memulai proses penunjukannya. Mendengar ini, semua eksekutif senior berubah serius. Namun jauh di lubuk hati, mereka sebenarnya sangat bersemangat. Pertemuan semacam itu jarang terjadi, biasanya, satu sistem bintang hanya menjadi tuan rumah satu pertemuan semacam itu. Pada pertemuan semacam itu, Su Han biasanya akan menganugerahkan gelar, yang secara resmi menegaskan status setiap orang. Di masa depan, saat mereka keluar, mereka akan mengatakan bahwa mereka adalah si Anu dari Sekte Phoenix, alih-alih hanya mengatakan bahwa mereka adalah anggota berpangkat tinggi dari Sekte Phoenix. Apa yang membuat seseorang memenuhi syarat sebagai eksekutif tingkat tinggi? Para tetua sekte luar masuk hitungan, para tetua sekte dalam masuk hitungan, dan bahkan para kapten yang tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi juga masuk hitungan. Manusia pada hakikat sombong, tidak peduli seberapa keras Anda mengolah diri sendiri. Mungkinkah para dewa surgawi ini sebanding dengan para kapten dan tetua biasa? Bukan berarti mereka memandang rendah orang-orang ini, hanya saja memiliki legitimasi nyata membuat mereka lebih percaya diri saat menghadapi kekuatan lain. Tentu saja, Ling Xiao dan yang lainnya juga tahu bahwa mereka sudah memiliki gelar, jadi pertemuan ini seharusnya tidak relevan bagi mereka. Namun,
Ada baiknya untuk mengamati tontonan itu dari sudut pandang seseorang yang pernah mengalaminya atau seorang senior. Setelah hening sejenak, Fang Sun, Su-han tiba-tiba berbicara. "Ya, Master." Fang Sun segera berdiri, wajahnya penuh kegembiraan. Dia berbeda dari yang lain, di masa depan, dia akan menjadi menantu Sekte Phoenix dan menantu Su-han. Dalam situasi ini, dia tentu tidak ingin mempermalukan Su-han. Fakta bahwa Su-han memanggilnya sudah cukup membuktikan bahwa Su-han puas dengan calon menantunya ini. "Mulai hari ini, Master Sekte Phoenix ini menganugerahkan kepadamu gelar Jenderal Dewa Giok." Su-han menatap Fang Sun, "Apakah kamu puas?" "Jenderal Dewa Giok." Tubuh Fang Sun bergetar hebat, dan matanya berkilat gembira, dan rasa terima kasih. Su Yao, di sisi lain, tersipu malu dan menatap Su-han dengan tatapan genit, tetapi tidak keberatan. Dia tidak tahu apakah dia menyukai Fang Sun, tetapi dia tahu pasti bahwa dia tidak keberatan dengan gelar Jenderal Dewa Giok. Lebih jauh lagi, dia tahu dengan jelas bahwa kenyataan bahwa ayahnya dapat menganugerahkan gelar ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia sangat menghormati Fang Sun. "Jenderal Dewa Giok, hahaha, pemberian gelar oleh pemimpin sekte memang ada tujuannya. Mengapa saya merasa bahwa pemimpin sekte itu menyiratkan sesuatu? Nona muda, tidak bisakah Anda setidaknya mengatakan sesuatu?" "Haha, nona muda itu pemalu." Di dalam aula utama, semburan suara-suara menggoda dapat terdengar. Su Yao ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. "Hei hei." Fang Sun hanya berdiri di sana sambil menyeringai bodoh, "Puas, hehe, saya sangat puas, terima kasih pemimpin sekte, terima kasih pemimpin sekte." "Kalau kau puas, kenapa kau masih berdiri di situ?" tanya Su-han sambil tersenyum. Ya. Fang Sun tidak berani menunda dan segera mundur. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Su-han setelah itu, pikirannya kosong. Hanya 4 kata Jenderal Dewa Giok yang terus muncul di benaknya. "Sui," kata Su-han lagi. Sui tahu bahwa dia pasti akan mendapat bagian kali ini, jadi dia sudah tidak sabar menantikannya. Setelah Su-han berbicara, dia segera berdiri dan berdiri di tengah aula dengan langkah-langkah yang sangat penuh harap dan gembira. Dia benar-benar menikmati perasaan menjadi pusat perhatian, yang sebenarnya merupakan perwujudan kesombongannya. "Mulai hari ini, Master Sekte Phoenix ini menganugerahkan kepadamu gelar Jenderal Ilahi Surgawi Netherworld. Apakah Anda puas dengan gelar ini?" "Jenderal Surgawi Netherworld," Su Yi bergumam. Semakin dia mengucapkan gelar Jenderal Surgawi Netherworld, semakin halus kedengarannya, dan semakin bersemangatlah dia jadinya. "Saya sangat puas." Sesaat kemudian, Sui membungkuk dalam-dalam pada Su-han lalu perlahan mundur. "Luo Xingyun," lanjut Su-han. "Bawahan Master Sekte ada di sini." Luo Xingyun berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Dibandingkan dengan yang lain, perjalanannya untuk bergabung dengan Sekte Phoenix agak sulit. Kalau saja dia tidak bertemu Su-han saat itu, dia tidak akan bisa ikut serta dalam pertarungan memperebutkan gelar petarung kultivator bebas. Dengan pedang Kaisar Matahari Ilahi, dia mungkin mencapai titik ini cepat atau lambat, tetapi itu tentu tidak akan terjadi secepat itu. Sekte Phoenix memberinya terlalu banyak sumber daya, dan level kultivasinya saat ini dicapai melalui kerja keras semata, di samping keberuntungan yang diterimanya di tangga surgawi. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.